Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani Sylvia Dewi, NIM 1805020085. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian posisi devisa neto atau PDN. PDN merupakan rasio perbandingan selisih bersih antara aktiva dan pasifa pada valuta asing setelah memperhitungkan rekening-rekening administratifnya terhadap modal bank. PDN digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan falas, karena dalam manajemen falas fokus pengelolaannya ada pada pembatasan posisi keseluruhan masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan valuta asing dalam posisi yang terkendali. Penguasaan mata uang asing tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing dan untuk memperoleh pendapatan yang setinggi-tingginya yang didapat dari selisih kurs jual dan kurs beli valuta asing tersebut. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis posisi devisa neto atau PDN. Yang pertama itu ada posisi long, di mana posisi ini jumlah aset bank dalam falas lebih besar daripada pasifa bank dalam falas setelah memperhitungkan rekening administratif bank. Dan yang kedua itu ada posisi short, posisi di mana jumlah aset bank dalam falas lebih kecil daripada pasifa bank dalam falas setelah memperhitungkan rekening administratif bank. Dan yang ketiga itu ada posisi square, posisi di mana jumlah aset bank dalam falas sama dengan jumlah pasifa bank dalam falas setelah memperhitungkan administratif banknya. Penyebab timbulnya PDN, yaitu adapun penyebab timbulnya PDN tidak sinkronnya antara sumber dana dan penggunaan dana. Sumber dana dalam valuta asing digunakan untuk usaha yang pendapatannya dalam rupiah. Yang kemudian selanjutnya itu menjaga likuiditas salah satu valuta asing, dan adanya perdagangan luar negeri, adanya perdagangan valuta asing, memenuhi permintaan nasabah, dan adanya pinjaman luar negeri. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ketentuan posisi devisa neto. Besarnya posisi neto, yang pertama, PDN per hari kerja adalah 20% maksimal dari modal bank, yaitu modal inti. Yang kedua, bagian bank yang dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum KPMM yang telah memperhitungkan risiko pasar setinggi-tingginya 30% dari modal. Yang ketiga, jika bank telah memenuhi KPMM tapi belum memperhitungkan risiko pasar, hanya diperbolehkan memelihara PDN maksimal 20% dari modal. Selanjutnya, kewajiban bank terhadap Bank Indonesia. Batas waktu penyampaian laporan PDN, yaitu setiap bank pelapor atau bank devisa wajib menyampaikan laporan PDN tersebut selambat-lambatnya pada akhir masa laporan. Penyampaian koreksi atas laporan yang bersangkutan dalam hal terdapat kesalahan. Jadi untuk laporan periode 1 selambat-lambatnya harus dilaporkan ke Bank Indonesia pada tanggal 15. Untuk periode 2 tanggal 23 dan periode 3 pada akhir bulan yang bersangkutan. Kurs yang digunakan untuk memperhitungkan PDN adalah kurs tengah jika kurs penutupan untuk valuta asing tertentu tidak tersedia. Kurs tengah yaitu kurs beli dan kurs jual rata-rata. Maka bank dapat menggunakan closing rate pada waktu yang sama dengan kurs penutupan yang terjadi. Perhitungan posisi devisa neto PDN. Di sini perhitungan posisi devisa neto PDN yaitu dirumuskan PDNT sama dengan PDNN ditambah PDNA, di mana PDNN sama dengan rekening falas pada sisi aktiva dikurang rekening falas pada sisi pasifa. PDNA sama dengan rekening falas pada sisi tagihan dikurang rekening falas pada sisi kewajiban. Materi selanjutnya yaitu mengenai sanksi atas pelanggaran PDN. Pelanggaran atas pengelolaan PDN dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pelanggaran atas kebenaran dan ketepatan penyampaian laporan. Kedua, pelanggaran terhadap kemampuan maksimal PDN yang dapat dimiliki oleh bank.
Dimaksud pelanggaran atas kebenaran dan ketepatan penyampaian laporan, yaitu jika bank melakukan kesalahan atau keterlambatan dalam penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kepada bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayar oleh bank devisa. Dimaksud pelanggaran terhadap pelampauan maksimal PDN yang dapat dimiliki oleh bank, yaitu pelanggaran terhadap pelampauan maksimal PDN yang dapat dimiliki oleh bank dikenakan sanksi administratif, antara lain yang pertama, teguran tertulis, kedua, memengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank, ketiga, pembekuan kegiatan usaha tertentu, keempat, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus bank. Yang kelima, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Pengaruh PDN terhadap laba atau rugi bank. Pengaruh PDN terhadap laba atau rugi bank, PDN pada posisi long akan mengakibatkan kerugian jika rupiah cenderung menguat terhadap dolar. Namun, akan menghasilkan keuntungan jika rupiah cenderung melemah terhadap dolar. Dan, jika PDN pada posisi short akan mengakibatkan kerugian jika rupiah melemah terhadap dolar. Sebaliknya, menghasilkan keuntungan jika rupiah menguat terhadap dolar. Posisi devisa neto baik long maupun short akan berpengaruh langsung pada perhitungan laba atau rugi bank. Rasio posisi devisa neto atau PDN digunakan untuk menghitung risiko kepatuhan yang terdapat pada profil risiko. Bank memerlukan perhitungan PDN karena posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing selain terkena risiko nilai tukar, juga memungkinkan bank terkena risiko suku bunga yang harus diperhitungkan. Strategi pengelolaan PDN. Strategi pengelolaan PDN suatu bank tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh bank, yaitu tujuan utama bank dalam pengelolaan PDN yaitu 1. Meningkatkan non-interest income, 2. Menjaga PDN yaitu maksimal rata-rata 20% dari modal sendiri dalam 1 minggu, 3. Hedging posisi, 4. Pelayanan transaksi nasabah, 5. Trading forex. Jenis transaksi yang pertama yaitu forex trading, kedua forward transaction, yang ketiga swap transaction, yang keempat swap ke Bank Indonesia, dan yang kelima yaitu investment swap pinjam non-bank. Yang terakhir yaitu square. Tetapi jika terjadi kondisi kurs sedang bearish, yaitu suatu kondisi di mana kurs mempunyai kecenderungan melemah, maka strategi kebijakan sebaliknya yang harus ditempuh oleh bank yang bersangkutan, sehingga bank tetap dalam posisi yang untung sekalipun kurs pada saat penutupan terjadi penutupan.